Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan membahas One Piece chapter 997 yang tentunya berlangsung semakin sengit. Jika pada chapter lalu kita dibuat heboh dengan Yamato yang hampir berubah ke bentuk Zoannya, namun harus gagal karena kedatangan Franky. Kemudian di akhir chapter, Sanji mendengar suara wanita yang sedang dalam bahaya. Nah, kira-kira bagaimana kelanjutan pada One Piece chapter kali ini? Mari kita bahas bersama-sama. Cover story kali ini memperlihatkan Sanji yang sedang berlatih judo dengan seekor rubah di sebuah ruangan. Dia harus mendapatkan benjolan di kepala karena tak fokus dalam berlatih, dan terlihat matanya yang mengarah ke Nami yang sedang bermain voli. Ya, menurut kami cover story kali ini menyinggung kondisi Sanji pada chapter ini. Di awal One Piece chapter 997 ini, tepatnya di lantai 3 Kastil Kaido, kita diperlihatkan Sanji yang berlari terpisah dari Luffy dan juga Jinbe. Karena Sanji mengikuti arah suara wanita yang meminta tolong, dan pada akhirnya ia menemukan lokasi tersebut. Di balik tirai, Sanji mendengarkan sebuah kalimat yang mana intinya wanita tersebut harus kehilangan kain yang mengikat pinggangnya. Jika kita perhatikan, adegan ini mirip dengan sebuah teater yang diambil dari sebuah guyonan atau humor dewasa asal Jepang, di mana ada seorang pria melepas pakaian seorang wanita dengan menarik ikat pinggang kimono miliknya, sehingga wanita tersebut akan telanjang dengan sendirinya. Nah, Sanji yang sudah berada di sana tanpa berpikir panjang langsung menerobos masuk. Tapi hal yang sama sekali tak diduga Sanji, ia harus terkena perangkap anak buah Black Maria yang sedang bermain drama tersebut. Sanji terperangkap oleh jaring laba-laba raksasa buatan anak buah Black Maria. Aksi dingin Black Maria saat menginterogasinya semakin membuat si kaki hitam marah. Dan kami yakin cepat atau lambat Sanji mampu terbebas dari mereka. Dan bisa saja di momen yang pas Sanji kembali menggunakan kemampuan Red Switch-nya. Di sisi lain istana, kepanikan aliansi Luffy semakin mereda karena Big Mom yang rupanya tidak kembali ikut bertarung di tengah-tengah mereka dan langsung menuju ke atas tengkorak raksasa untuk menemui Kaido. Apa sebenarnya yang direncanakan oleh Big Mom? Apakah ia menagih hutang budi kepada Kaido? Atau Big Mom memiliki rencana gila lainnya? Nah, aksi kejar-kejaran dengan Apo rupanya masih dilanjutkan oleh Zoro dan juga Drake. Karena satu-satunya jalan untuk membebaskan Chopper dan aliansi adalah dengan vaksin tersebut. Nah, sebenarnya untuk menghentikan penyebaran virus tersebut adalah dengan cara mendekatkan diri ke api. Walaupun cara ini tidak akan menghilangkan virus, tapi cukup efektif membuat orang yang terkena virus tersebut bisa tetap sadar. Karena sesuai dengan namanya yaitu Iblis Es tak akan semakin membeku ketika terkena panas. Nah, duet Zoro dan Drake rupanya membuahkan hasil. Apo mampu dilumpuhkan dan vaksin tersebut mereka dapatkan. Saat diserahkan kepada Chopper, rupanya ia telah mengetahui cara kerja virus tersebut. Dan saat ini, Chopper telah bersiap membuat vaksin tersebut sebanyak mungkin. Nah, Queen yang mengetahui hal tersebut langsung berusaha memberondongi Chopper dengan tembakan. Namun aksinya gagal karena Zoro langsung memotong senjatanya hingga membuat si Queen kaget bukan kepala. Tak hanya itu, gempa yang cukup kuat terjadi. Brook mengira itu adalah kekuatan Zoro, tapi ia langsung menyangkalnya. Dan gempa tersebut ternyata berasal dari kekuatan Kaido. Sampai sejauh ini kita belum melihat kontribusi Marco dalam perang di Onigashima. Kedatangannya di tengah-tengah kru Luffy yang Marco anggap seharusnya sudah berhadapan dengan Kaido, tapi harus disibukkan oleh kroco-kroco Kaido. Dan Marco siap untuk memberikan bantuan kepada kru Luffy. Nah, kira-kira apa yang akan dibuat Marco selanjutnya? Ada beberapa spekulasi dari kami. Yang pertama adalah Marco akan turut membantu membebaskan orang-orang yang terkena virus Iblis Es. Namun hal ini menurut kami tidak terlalu penting karena saat ini Chopper telah menemukan vaksinnya dan siap memproduksi massal. Spekulasi kedua adalah pasukan inti Mugiwara sudah berusaha berulang kali untuk menuju ke atas tengkorak raksasa, namun selalu digagalkan oleh Queen dan juga King. Hal yang membuat Zoro terlihat marah adalah
terjatuhnya potongan lengan Kiku yang kru Luffy anggap di atas tengkorak raksasa hal buruk telah menimpa Akazanen. Maka, bagaimana caranya agar kru Luffy bisa sampai ke atas secepat mungkin tanpa ada hambatan? Karena tangan Zoro sudah gatal ingin memotong kepala Kaido. Maka kedatangan Marco di tengah-tengah mereka menjadi solusinya. Marco yang memiliki kemampuan buah iblis One Phoenix setidaknya bisa membawa Zoro sampai ke atas tengkorak raksasa dengan mudah. Itu artinya Zoro dan Marco akan menghadapi Kaido duluan. Karena Luffy saat ini masih menuju ke lantai 4, entah kapan ia bisa sampai ke sana. Tapi tunggu dulu, Zoro dan Marco sepertinya tidak akan melawan Kaido sendirian. Masih ingat jika Big Mom yang telah sampai duluan di atap juga akan menjadi lawan tangguh mereka. Apakah Zoro dan Marco mampu menghadapi dua Yonko ini? Kita tunggu saja aksi dari mereka. Di awal pertarungan Kaido versus Akazanen, banyak nakama yang beranggapan jika Kaido tidaklah sekuat yang disebutkan oleh Oda Sensei yang memiliki kekuatan overpower. Namun, belakangan ini Oda Sensei menjawab itu semua. Kaido mampu mengalahkan Akazanen dalam wujud manusianya menggunakan Kadabo yang ia pegang. Kalau dilihat dari sini, memang wujud manusia Kaido lebih overpower dibanding dengan wujud naganya. Nah, di chapter kali ini, Oda Sensei memperlihatkan kemampuan yang lebih gila lagi dari seorang kaisar laut. Dan wajar saja, ia dijuluki sebagai makhluk terkuat. Karena kekuatannya mampu mengangkat Pulau Onigashima yang ukurannya cukup besar untuk dipindahkan ke ibu kota bunga. Sampai sekarang, kami belum tahu teknik macam apa yang digunakan oleh Kaido untuk mengangkat pulau sebesar itu. Apalagi saat ini, dia tidak sedang berubah dalam wujud Zoannya. Nah, sebenarnya bukan Kaido saja yang pernah diperlihatkan menerbangkan benda. Ada dua orang lainnya, yaitu pertama adalah Shiki, yang merupakan pengguna buah iblis tipe Paramecia, yaitu Fuwa no Mi, yang memungkinkan benda apapun yang ia sentuh akan melayang. Kemudian yang kedua adalah Fujitora, yang memiliki kekuatan buah iblis tipe Paramecia, yaitu Zushi no Mi, yang mampu menciptakan gravitasi sendiri baik itu menekan ataupun menerbangkan benda. Bahkan mampu mendatangkan meteor, seperti yang terjadi di alur Dressrosa. Lalu, bagaimana cara Kaido bisa menerbangkan Pulau Onigashima? Apakah dengan kekuatan buah iblisnya juga? Karena terlihat sedikit ada awan yang mengelilingi pulau tersebut. Nah, kira-kira bagaimana menurut nakama semua? Berikan pendapat kalian pada kolom komentar.